Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Setiawan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategik, yaitu tentang tujuan dan strategi jangka panjang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi horizontal, yaitu integrasi horizontal yaitu semacam strategi ekspansi bisnis di mana perusahaan memperoleh lini bisnis yang sama atau pada tingkat rangkaian nilai yang sama sehingga dapat menghilangkan persaingan ke tingkat yang lebih besar. Sedangkan integrasi vertikal yaitu digunakan untuk menguasai seluruh industri dengan mencakup rantai pasokan. Ini menyiratkan integrasi berbagai entitas yang terlibat dalam berbagai tahap rantai distribusi. Lalu saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Integrasi horizontal terjadi antara dua perusahaan yang produk dan tingkat produksinya sama. Sedangkan integrasi vertikal adalah integrasi dua perusahaan yang beroperasi di berbagai tahap proses manufaktur. Yang kedua, integrasi horizontal bertujuan untuk meningkatkan ukuran bisnis dan skala produksi. Sedangkan integrasi vertikal fokus pada penguatan dan memperlancar proses distribusi produk. Lanjut, keuntungan terbesar dari integrasi horizontal yaitu adalah menghilangkan persaingan antar perusahaan yang pada akhirnya memperluas mangsa pasar perusahaan. Sebaliknya, integrasi vertikal menghasilkan penurunan biaya produksi dan perusahaan. Lanjut, yang keempat yaitu integrasi horizontal hanya membawa sinergi tetapi tidak membawa swasembada. Sedangkan integrasi vertikal membantu perusahaan memperoleh sinergi dengan swasembada. Yang terakhir yaitu integrasi horizontal membantu untuk memperoleh kendali atas pasar, tetapi integrasi vertikal adalah yang digunakan untuk mendapatkan kendali atas seluruh industri. Lanjut, kita akan mengenai contoh perusahaan, yaitu contoh dari integrasi horizontal adalah sebagai contoh yaitu Marriott International yang mengakuisisi Starwood Hotel, yang sekarang menjadikannya Marriott International itu menjadikannya jaringan hotel terbesar di dunia. Lanjut, saya contoh dari integrasi vertikal yaitu sebagai contoh kita mengambil contoh Alibaba, yaitu perusahaan e-commerce dari Cina yang memiliki seluruh sistem pembayaran, pengiriman, mesin pencari dan lain-lain. Contoh lain dari integrasi vertikal yaitu adalah Netflix, yang dimana awalnya perusahaan Netflix hanya penyewaan DVD, kemudian mereka menyadari bahwa bisa meningkatkan efisiensi dengan cara membuat konten sendiri, lalu mempromosikan kontennya di samping beberapa program acara lain, sehingga sekarang bisa menjadi salah satu platform streaming yang banyak digemari oleh masyarakat di dunia. Selanjutnya yaitu integrasi horizontal, integrasi Exxon dan Mobil. Perusahaan minyak untuk meningkatkan dominasi pasar adalah contoh dari integrasi horizontal. Lanjut lagi, integrasi vertikal seperti National Textile Corporation telah membuka toko retail sendiri yang bertujuan untuk memiliki kontrol yang efektif atas kegiatan distribusi perusahaan mereka. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara diversifikasi konsentris dan konglomeris.
diversifikasi konsentris, yaitu strategi yang menjalankan dengan cara menambah produk baru yang masih terkait dengan produknya yang ada saat ini. Keterkaitan dalam hal ini yaitu kesamaan teknologi, terus pemanfaat fasilitas yang sama ataupun jaringan pasar yang sama. Lalu sedangkan diversifikasi konglomerasi yaitu penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak terkait dengan yang produk yang ada pada saat ini. Ide dasar strategi ini terutama pada pertimbangan profit. Contohnya yaitu perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi konsentris yaitu PT Media Nusantara Citra atau MNC Group ya. Melakukan strategi konsentrik dalam menjalankan bisnisnya karena ingin bersaing dan bertahan pada bisnis di tengah perkembangan zaman yang gaya hidupnya semakin tinggi. Oleh karena itu, PT MNC Group mengembangkan bisnis dengan cara membuat produk-produk media publis sebagai pendukung dari bisnis majalah, koran, dan bisnis informasi lainnya, agar tidak tertinggal dengan perusahaan informasi lainnya. Kelompok bisnis Femina. Femina melakukan strategi diversifikasi konsentrik untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka percetakan, penerbitan atau online publishing, distribusi, dan sirkulasi sebagai bisnis mendukung dalam pengembangan bisnis majalah lainnya. Ya, lanjut saya akan menyebutkan atau menjelaskan tentang perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi konglomerasi, yaitu ada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia memiliki berbagai produk yang luar biasa karena di sini memiliki 400 merek yang unik dalam kehidupan konsumen di seluruh dunia. Strategi diversifikasi konglomerasi yaitu perusahaan yang ingin berinovasi dengan memberikan manfaat kepada konsumen dalam mengikuti tren zaman pada saat ini hingga menuju kehidupan berkelanjutan dan dapat mempertahankan keuntungannya dalam menguasai hampir seluruh bangsa pasar di dunia. Selanjutnya yaitu ada PT Maspion Indonesia. Grup Maspion ini memiliki 5 bidang bisnis andalannya. Yang pertama adalah bidang produk konsumen. Bidang bisnis ini akrab bagi ibu-ibu rumah tangga karena memproduksi panci, teflon, termos plastik, terus kompor gas, pompa air, kipas angin, dan lain sebagainya yang bergerak pada kebutuhan rumah tangga. Perusahaan ini tersebut melakukan strategi diversifikasi konglomerasi karena ingin memperluas masa pasar baik di domestik maupun di dunia, khususnya Indonesia, agar dapat masyarakat mencari produk-produk lokal. Lanjut ke subbab selanjutnya yaitu tentang mengenai perbedaan antara inovasi dan pengembangan. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas, karena umumnya tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Lanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada. Para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Yang ketiga yaitu menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dalam melakukan inovasi produk yaitu adalah menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan pengembangan terbaru yang akan menjadi daya tarik masyarakat. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada meningkatkan efisiensi produk. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya.
Barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya tepat sasaran tanpa perlu membuang banyak waktu. Lalu di sini saya menjelaskan pengembangan ya teman-teman. Nah, pengembangan produk yaitu merupakan sebuah proses dan strategi yang diperlukan atau yang perlu dilakukan atau diperlukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal ini perlu dilakukan dalam pengembangan suatu produk, yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambah kegunaan suatu produk kepada target pasar. Tujuannya yaitu meningkatkan produk yang sudah ada, sudah jelas ya, karena itu merupakan dari pengembangan. Terus meningkatkan nilai produk. Dengan adanya peningkatan nilai produk ini, maka bisa menambah profit dari perusahaan. Ketiga yaitu percobaan, menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis yang membuat para pelanggan ingin membeli produk yang diproduksi. Untuk yang keempat yaitu lini produk baru, yaitu lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang masih ada. Yang kelima yaitu dapat mengembangkan ide gagasan supaya lebih inovatif. Terus yang keenam menimbulkan target market pasar baru. Lanjut yaitu contoh inovasi teknologi. Bentuk inovasi yang pertama yaitu inovasi di bidang teknologi. Di mana inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan produk aktivitas sehari-hari. Inovasi yang paling berkembang pesat di bidang teknologi adalah media sosial. Dulu media sosial hanya dinikmati dengan sangat terbatas, namun seiring berkembangnya zaman, pada saat ini justru perkembangan bisa berjalan dengan sangat cepat. Dengan gencarnya globalisasi dan penemuan-penemuan para ahli media sosial dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan komunikasi antar sesama, seperti yaitu adanya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan media sosial lainnya. Kini setiap orang dapat terhubung dengan baik melalui audio maupun video visual dengan berbagai orang di tempat lain yang jauh di sana. Lanjut ya, contoh perkembangan produk yaitu melakukan pencampuran rasa dari rasa primer yang sudah dimiliki produk yang ada untuk menciptakan rasa sensasi yang baru. Contohnya sebagai produk fruity dari perusahaan Sosro yang mulanya hanya memiliki rasa primer seperti teh apel, teh melati, namun kemudian memberi varian rasa atau produk pengembangan produk dengan rasa blackcurrant atau frizzy. Ya, yang kedua melakukan penggabungan bahan, yaitu menambahkan atau menambahkan bahan baru dalam bahan utama, di mana kedua bahan ini merupakan struktur makanan yang solid dan bisa berdiri sendiri-sendiri, bukan menambahkan bumbu ke dalam makanan. Contohnya adalah produk bubur gandum, Quaker Oatmeal, yang memiliki produk oatmeal yang dicampur dengan potongan pisang serta buah arbei. Selanjutnya ada Ventura bersama, adalah hubungan rekanan di mana dua perusahaan atau lebih bergabung untuk melakukan sebuah proyek yang besar. Manfaat dilakukannya joint venture atau topos berikut adalah manfaat joint venture, yaitu dapat menggabungkan sumber daya. Sumber daya adalah salah satu faktor penting di dalam keberhasilan suatu bisnis. Mengaplikasikan joint venture menjadikan bisnis memiliki sumber daya yang cukup tinggi di bidang keahliannya masing-masing. Yang kedua, dapat menghemat biaya.
Yang ketiga, dapat menggabungkan keahlian dari beberapa keahlian yang ada. Sebagai contoh, yang pertama ada Nestle dan Indofood. Nah, kedua entitas bisnis bergabung dan mendirikan PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia. Tujuannya dilakukan joint venture ini adalah memproduksi bumbu penyedap makanan dan meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Yang kedua ada sebagai contoh yaitu ada Asus dan Gigabyte. Pada tahun 2007, kedua belah pihak berkolaborasi untuk menciptakan atau merancang strategi baru dalam sistem produksi dan pemasaran perangkat keras komputer seperti motherboard dan graphic cards. Tujuan dari kolaborasi ini sendiri adalah dapat melawan kompetitor lainnya dengan baik. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang aliansi strategi dalam hubungan rekanan jangka panjang antara dua perusahaan. Contoh aliansi yaitu satu, aliansi antar negara. Fakta Warsawa adalah salah satu aliansi antar negara yang dibentuk oleh beberapa negara di Eropa Timur. Aliansi di bidang keamanan dan pertahanan negara ini berdiri pada tanggal 14 Mei di Warsawa. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 7 negara, yaitu ada Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Cekoslovakia. Alasan dibentuknya aliansi Fakta Warsawa ini adalah karena ketakutan terhadap ancaman NATO. Lalu yang kedua, aliansi dalam bisnis. Ya. Salah satu aliansi dalam bisnis adalah bergabungnya Bajaj dengan Kawasaki dalam pemasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Aliansi ini dilakukan atas dasar untuk keuntungan masing-masing perusahaan. Kawasaki dikenal sebagai brand sepeda motor sport ternama sehingga memudahkan pemasaran motor Kawasaki Bajaj Pulsar 200. Hal ini membantu Bajaj dalam pemasaran produk mereka. Dalam hal ini terima kasih demikian presentasi yang dapat saya sajikan. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.